Oke, baik. Di sini kita sudah memasuki modul yang keempat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Oliva dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS Kampus Sumeneb. Dengan NRP 2103191227. Kita sudah memasuki modul yang keempat, I2 Application Structure. Oke. Yang sudah kita tahu di sini, aplikasi I2 menganut pola desain MVC atau model View Controller, di mana model merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Sedangkan pada view, representasi masukan atau keluaran ke dan dari model. Controller di sini menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi I2 juga memiliki entry script. Entry script ini semuanya sih sepertinya menggunakan entry script. Entry script di sini adalah PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Application di sini merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Komponen application merupakan objek-objek yang tergantung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Secara komplit ya. Sebuah aplikasi I2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modules. Berarti di I2 ini sangat emang benar-benar komplit di dalam MVC-nya. Oke. Filters di sini merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Widgets merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Wah, jadi di sini kita dapat mempermudah pembentukan tampilan itu menggunakan widgets. Oke. Oke, setelah itu di sini ada struktur aplikasi I2. Yang pertama di sini ada entry script atau biasa kita sebut dengan index.php. Di sini dia akan ke sini application di sini ini 1.21. Kemudian di application ini ada application component, di mana dia bukan cuma hanya satu sih, bisa lebih dari satu. Kemudian diaksesnya itu bisa diakses juga, bisa enggak. Pada modul juga sama. Di modul juga terdapat banyak modul. Kalau misalnya kita membutuhkan modul, kita akses modul, kalau tidak juga tidak apa-apa. Juga pada controller di sini, controller jika dia mau akses filter tidak apa-apa. Kemudian di sini ada satu titik-titik. Di sini berarti ada satu aplikasi yang dapat diaksesnya. Kemudian di sini ada model, ada view, ada widgets, ada asset. Mungkin itu struktur aplikasi I2. Oke, kemudian di sini ada entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi I2. Setiap aplikasi atau baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, biasanya aplikasi ini juga bisa dijalankan di konsol ya.
harus memiliki satu entry script. Kemudian entry script untuk aplikasi web biasanya bernama, kalau misalnya dia PHP, dia akan bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Kemudian entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini. Ya, entry script yang bisa mendefinisikan konstanta global, meregister komposer autoloader, kemudian mengikut sertakan klasi, kemudian memuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi, memanggil fungsi /base/application run untuk memproses permintaan. Catatan di sini selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Ya, yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan di sini. Oke, kita lihat saja di sini langsung ya. Tadi di web, kemudian ya indeks ini. Jadi ini harus ada di dalam web. Tadi yang mana? File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses di jaringan web. Ya, di sini letaknya index.php-nya. Ada di web ya kan? Di folder basic dan di folder web. Oke, di sini ada entry script untuk aplikasi web yang tadi sudah saya tampilkan ya kan. Kemudian kita masuk ke application. Ya, application di sini merupakan objek. Kita lihat biasanya di sini tuh, nah ada new y/web application $config run, dimana dia aplikasi ini akan dijalankan new dengan konfigurasi. Enggak sih, bukan dengan konfigurasi, dia akan jalankan aplikasi gitu. Terus mana tadi? Oke. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script, yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui /i_2.2$app. Jika mau mengaksesnya secara global bisa dengan ini. Kemudian konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. Jadi untuk yang basic template defaultnya bernama web.php. Berarti ini defaultnya. Oke. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Kemudian di sini ada application property. Di application property sendiri itu seperti yang tadi saya jelaskan ya. Ada berisi properti, ada komponen, dan ada modul. Di sini properti dari aplikasi Y2 dapat diakses melalui /y_2.2$app dengan nama propertinya _property. Berikut ini adalah required property yang penting dalam sebuah aplikasi Y gitu, dari aplikasi Y. Di sini ada ID. Ya, ada ID. ID adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Gunakan hanya alphanumeric untuk ID.
Selain ID, di sini ada basepath. Basepath tak sendiri adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Selain itu, ada juga beberapa properti lainnya seperti name untuk menyimpan nama dari aplikasi, seperti komponen, merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Ada modules, merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada default root untuk menentukan root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai defaultnya dari properti ini adalah site/index. Oke, kita masuk ke application component. Oke. Di Y2 terdapat application component. Sebuah aplikasi Y2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Oke. Berbeda-beda ternyata di Y2 komponennya disediakan layanan yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian sebuah contoh komponen URL manager bertanggung jawab untuk menentukan root dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan pengguna database dan lain sebagainya. Kita lihat di URL manager ya. Nah, di sini. Oh, tadi bertanggung jawab untuk menentukan root dari sebuah request. Oke, iya. Benar. Sini ada true sama false. Kemudian komponen DB menyediakan layanan database. Kita lihat di DB. Oh iya, terhubung ke database. Oke. Kemudian yang ketiga, komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi 2. DB mengelola hubungan dengan database. Error handler menangani error dan exception pada PHP. Kemudian user menangani autentikasi user dan lain-lain. Oke, kemudian di sini kita masuk ke controller. Oke, controller ya. Controller di sini adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan respons. Oke. Untuk yang kedua, controller akan menerima permintaan dan meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller read controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file ID jurusan. Sebentar, kemarin saya membuat mahasiswa ya. Kita ke controller. Ya, ada mahasiswa di sini. Ada kereta api. Ini mahasiswa. Oke, ya. Kemudian kita masuk ke controller action. Di mana sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Kita lihat di sini pada controller mahasiswa. Oke, di sini ada action index, ya kan? Ada action view, ada action create, ada action update, kemudian ada action delete. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Oke. Yang ketiga, action ID ditulis dalam format action ID. Contoh action create. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan nama format controller ID/action ID. Sebagai contoh action create dari controller jurusan, misalnya jurusan, dapat diakses melalui root.
jurusan/grade. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui properti default action. Coba di sini kita tambahin. Oh, jalan. Maksudnya jalan. Oke. Default action. Create. Kita komen dulu ya. Sebentar. Kita coba di sini localhost /basic/web/ nama kontrolnya siswa/index. Nah, dia akan otomatis ke index. Kalau misalnya kita langsung tidak usah ininya, kita langsung nama kontrolnya saja, kita dilari kemana sih? Langsung ke sini. Kalau misalnya kita ubah create, baru dia akan ke sini. Jadi kalau misalnya kita ubah kayak gini loh, save, kita langsung gitu, gak usah ini, langsung nama kontrolnya saja, langsung sini ya. Oke, langsung otomatis. Misalnya sebentar kita di sini ubah ke update. Saya sedikit penasaran. Tidak bisa. Berlaku pada mahasiswa saja, pada grade saja. Oke, kita hapus lagi. Itu otomatis ya. Nah, kemudian di sini ada controller best practice yang di dalam aplikasi yang didesain dengan baik. Sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Kita lihat. Untuk beberapa actionnya, action index, iya, hanya beberapa baris kode. Simpel sekali ya. Kita lanjut. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller yang pertama dapat mengakses data permintaan request seperti HTTP, headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Kemudian yang kedua dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Dapat menggunakan view untuk membentuk respon atau keluaran. Yang keempat, seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam modal. Oke. Yang kelima, seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Kita lihat di views. Wow. Adakah HTML-nya di sini? Oh iya.
HTML hanya ada di view. Kita lanjut. Model. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, kemudian aturan ataupun berdiri sendiri, aturan-aturan dan logika bisnis. Kemudian model dapat dihubungkan dengan tabel dari sebuah database ataupun berdiri sendiri. Wah, bagus ya. Kemudian sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rule, dan lain-lain. Kemudian atribut representasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Kemudian, membuat variabel ya. Atribut dapat diakses secara normal ataupun seperti mengakses array. $model test contoh atau model test. Sama saja. PHP namespace application model use class extension. Ini ada di mana ya? Di model ya. Kita lihat apakah di model ada. Sepertinya ada. Mungkin ada ya di susunnya. Ya pokoknya adalah seperti itu yang tadi. Pasti ada. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita masuk ke model 2. Di mana ada atribut label, ada label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Kemudian yang kedua, jika model dibuat menggunakan G, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelnya secara otomatis. Yang ketiga ada validasi. Setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi, jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15 misalnya. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid dan lain-lain. Melalui metode proses validasi ini dapat diatur melalui metode rule. Kita coba begini ya, misal ke mahasiswa. Ke model mahasiswa. Kemarin di sini saya ngasih 100 gitu. Kita coba yang email. Ini di sini. Ini 100 kan? Sama-sama 100. Kita coba di sini email. Jadi ini harus tetap email ya kan? Kita komen dulu di sini. Kita coba localhost check. Kita coba di sini tekan Liva. Di sini ada ini sebentar. Kita refresh lagi. Kita coba NRP ya. Oke, nama ya terserah. Di sini Dewi. Apa dia bisa? Oh, bisa ternyata masih.
Apa karena nggak diisi ya? Enggak deh. Oh iya, bisa karena di sini belum saya ini komenannya. Itu bisa kalau misalnya kita nggak menggunakan ini ya, yang email ini. Kita coba menggunakan ini, kita refresh lagi. Ya kan 27. Kita coba Liva. Tab. Nah, ada notifikasi. Dan notif email is not a valid email address. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kita ke model best practice ya. Oke, secara garis besar sebuah model yang pertama dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Yang kedua dapat berisi validation rule atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Yang ketiga dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Yang keempat, seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model dan oleh controller. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Yang kelima, seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML diletakkan pada view. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Jadi simple gimana ya? Jadi menggunakan UI2 ini simple, complete, juga tidak terlalu banyak program, dan program-programnya tuh semisal kayak PHP ini, kayak HTML ini, dia tempatnya hanya di view gitu. Jadi dibedakan tersendiri gitu, tidak dicampur adukkan. Oke, di sini ada view. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Ya, digabung gitu ya. Seperti ini misalnya contohnya. Di sini ada PHP ya kan, ada HTML juga. Kemudian yang ketiga, dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Gunakan metode y/helpers/html encode untuk menampilkan data teks. Gunakan metode y/helpers/html verifier proses ya, bukan prokos sih, proses untuk menampilkan data HTML. Oke. Selanjutnya view 2. Sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Render. Contohnya render di sini ya. Memanggil sebuah view dan menerapkan layout. Kemudian render partial. Memanggil view tanpa layout apapun. Render ajak, memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasanya digunakan untuk merespon request ajak. Render file dan render content. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh di sini, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Yang saya itu mahasiswa ya. Ini layout sendiri ya. Layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi.
Oke, yang kedua, secara default terdapat sebuah layout dengan nama main PHP. Kita lihat di sini, adakah main PHP di view? Iyakah di view? Di layout. Oh iya, ada main PHP. Langsung saja, tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main PHP ini. Menunya ya. Iya. The home, about, kontak, benar itu ya. Oke. Nah, ada filter di sini. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu atau lihat kode program di samping. Built-in filter ini yang cukup berguna adalah HTTP change untuk mengimplementasikan changing di sisi klien, backchange untuk mengimplementasikan changing di sisi server. Kita coba apa ya? Di controller. Iya, oke. Kita coba di sini lihat ya. Di mana controller? Behaviors tadi mana? Behaviors tadi ya. Oke. Pada sebuah controller. Kemudian di sini ada aset. Ya, aset itu diletakkan di sini. Di mana? Di sini. Ini aset. Aset pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh, file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Jadi diletakkannya itu di web, ya tadi seperti tadi, di web, diakses di sini. Kemudian pada aplikasi 2 rekomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File.css atau .js tidak secara langsung di-includekan dalam view. Kemudian aset bundles di-includekan pada view dengan memanggil metode register. Oke. Kemudian dengan cara ini file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Catatan di sini, widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkan. File view, layout, main PHP, ada aset register. Kita coba lihat file view, aset, iya kah? Sebentar.
view. Tapi sudah. Bentar. File view layout main PHP. File view layout main PHP. Ada app asset register. Ini. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan tentang bab 4 tentang Y2 application structure dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan yang terjadi pada apa yang saya presentasikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.